Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang kehidupan Rasulullah SAW versi Al-Quran, di mana belakangan kita senantiasa mendengar kisah Rasulullah melalui versi Barzanji ataupun versi hadis ataupun kisah-kisah yang lain melalui riwayat-riwayat hadis. Riwayat Al-Quran lebih ternyata Allah Ta'ala memiliki gambaran bagaimana kehidupan Rasulullah. Ini bisa kita baca, dapatkan dalam surah Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan kami mendapatimu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yatiman dalam keadaan yatim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan Rasulullah itu adalah orang yang yatim. Dalam beberapa riwayat kita temui Rasulullah ketika umur masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Dalam umur 6 tahun ibunya meninggal. Maka Allah mengatakan yatiman fa'awa. Rasulullah yatim, maka Allah lah yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Di mana orang yang yatim, mereka tidak mendapati seorang pun di mana dia bisa mengadukan masalah. Maka inilah Allah Subhanahu wa ta'ala werengi Nabi sallallahu alaihi wasallam akasakan ati, sehingga ayat selanjutnya mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia ikut Muhammad dalam keadaan bingung. Deni sang kasih Nabi talo ilofega jokai ri amore ri nenena mate nenena joka si amorena mate to si amorena. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhallan dalam keadaan bingung. Dan dia Allah Ta'ala pakas sayatin Nabi tak fahada, dan kami kata Allah yidina kami yang memberikan engkau petunjuk sehingga Nabi tak dalam keadaan tercerahkan. Maka dari dua ayat ini kita dapat memberikan gambaran tentang kehidupan Rasulullah SAW. Wa wajadaka aidan fa'auna, bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan butuh, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Fa'auna Allah Ta'ala kuritu pasagina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan bahwa Rasulullah diberikan kunci harta, kunci semua tahta wanita, tapi Rasulullah tidak ingin mendapati itu semua. Kenapa? Karena Allah Ta'ala fa'auna Allah Ta'ala wereng riasange asenang riwereng yasange asaginang riwalan natina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan fa ammal yatima fala taqhar. Rilalannaro anak yatim ajalalo kinengkah kita memberikan pelayanan kepada anak yatim itu untuk menyiksa mereka. Kenapa? Rasulullah adalah contoh, adalah orang yatim. Nabi tak tahu yatim. Makanya siapa yang memberikan kesenangan kepada anak yatim, Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim hakada fil jannati hakada. Saya dan orang yang memberikan kehidupan, membantu orang yatim hakada. Mapakai Nabi kasih bayar atau magai Nabi tak tahu yatim. Nabi merasakan bagaimana penderitaan orang yatim. Maka Allah memberikan pesan wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan dia tahu angke marilau butuh pertolongan aja lalu inang kakor itu
memberikan kepadanya kesusahan. Inilah mungkin yang saya berikan gambaran versi kehidupan Rasulullah dalam surah Ad-Duha. Inilah mungkin yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat merasakan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Baik nikmat penglihatan, pendengaran, dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan tokoh yang paling penting dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Maksudnya apa? Perilaku yang baik ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang baik ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yang patut kita ketahui sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sejarah singkat tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada 12 Rabiul Awal atau biasa disebut sebagai tahun gajah. Kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena pada saat itu ada Raja Yaman yang bernama Abraha yang sangat membenci Ka'bah dan Mekah. Bencinya Raja Abraha ini karena adanya keistimewaan yang dimiliki Ka'bah, yang dimiliki Mekah. Dan keistimewaan ini pula lah yang membuat Raja Abraha iri, sehingga dia memanggil pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun usaha Raja Abraha gagal karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nama ayahnya adalah Abdullah dan nama ibunya adalah Siti Aminah. Tinggal di Mekah dan berhijrah ke Madinah. Dan setelah dewasa, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada usia ke-63 tahun Rasulullah wafat. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Saya kira hadis ini sebagai penutup. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang masih memberi kita kenikmatan, begitu pula kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berbahagia ini. Salawat dan serta salam kita tak lupa junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah yang rela menumpahkan darahnya, rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk mengembangkan agama Islam, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan menceramai atau saya akan membawakan ceramah singkat, yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran Nabi yang perlu kita tahu bersama bahwa perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rasul sangatlah menyedihkan dan sangatlah menyeramkan. Dan saya ingin menceritakan sedikit kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengetahui bahwa pertama kita harus mengetahui bahwa nama dari ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah, dan ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi sejak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terasa terang menderang, sangat luar biasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Muhammad lahir, jadi sejak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terasa terang menderang, sangat luar biasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Muhammad lahir dan ibunya pun tidak bisa menyusui anaknya yang bernama Rasulullah, karena ia tidak dapat mengeluarkan air susu atau air ASI, dan diumumkanlah kepada masyarakat di sekitar di sana bahwa siapa yang ingin menyusui Nabi Muhammad SAW di dalam kampung tersebut tidak ada yang ingin menyusui Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sederhana, seorang yang tidak punya apa-apa, dan dari keluarga yang tidak punya. Tetapi datanglah seorang ibu yang luar biasa yang bernama Ibu Halimah. Ibu ini adalah seorang ibu yang luar biasa menurut saya. Mengapa saya bilang Ibu Halimah ini sangat luar biasa? Karena ia ingin
menyusui Nabi Muhammad SAW. Ia rela, ia ikhlas menyusui Nabi Muhammad, tetapi air susunya atau air asinnya tidak mau keluar. Begitu betapa keikhlasannya Ibu Halimah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala pada seekor domba yang dipelihara oleh Ibu Halimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia masih menitipkan umur yang panjang serta kesehatan. Dan hakikatnya manusia dan tujuan sebenarnya manusia diciptakan di dunia ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam. Sampai sekarang kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mempertanyakan mengapa sih Maulid Nabi dilakukan setiap tahunnya, sekali dalam setahun, karena memperingati hari kelahiran Nabi, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Yang pertama, kita bisa mengenal lebih dekat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bisa mengetahui sikap dan akhlakul karimah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengagung-agungkan dan senantiasa bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya saya akan memberikan syafaat di akhirat, kemudian di hari kiamat. Bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa man azlama maulidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Artinya, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia benar-benar telah menghidupkan agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jadi ketika kita mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, maka kita harus bersalawat. Karena apa? Karena jika kita bersalawat ketika mendengarkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya, kita akan diberikan syafaat di hari kiamat. Pasti seluruh umat manusia, apalagi umat muslim, tentunya ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wassadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabafong Allah taala nawariki kenikmatan baik berupa kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan, dan kenikmatan yang lain-lain yang telah diberikan kepada kita. Sebagai hamba, seharusnya kita mengetahui kapasitas dan porsi diri kita. Apapun yang telah diberikan oleh Allah, seharusnya kita syukuri. Nanya Rina Bitta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam de napattu ikiringa salawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam kesempatan pada saat ini, judul ceramah saya mengenai sejarah singkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada irisannya itu makada iru nabita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagangata idi to sallengi selain Al-Quran ya, ang katopasi di ikatan ni masa yani itu ada na nabita pangkokan na nabita apa-apa yang telah dikatakan dan apa-apa yang telah dilakukan diimplementasikan oleh Rasulullah. Nah, sebisa mungkin kita juga melakukan serupa dengan yang dilakukan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar azizil jabbar wa sirril asrar wa tiryatil abyar wa miftahil babil yasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, tepaja sifat rakaitan ra asyukuru kemarajata asyukuru ketandrigang kalau risese arajo kosangan apa Allah taala. Nasabak na wareng mo visa ge egana penyamang baik ia tu penyamang angkai na ita matatta jare ga penyamang angkai deni de mata ulu ia naritu salah satu penyaman nama itu Allah taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar, sosok insan terbaik. Kalau di dalam hadis ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian sosok insan terbaik yang diturunkan oleh Allah untuk masuk ke riasangnya ampe hidumadeja. Nah, sahabatannya itu yang pertama perlu disyukuri karena sekarang kita bisa mengenal apa itu agama Islam. Salah satu nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri maupun sahabatannya maka dapat dirasakan rasanya iman. Tetapi jauh dari itu yang perlu kita syukuri karena diturunkannya sosok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana perwakilan Tuhan yang kemudian memperkenalkan apa itu agama Islam. Nabi yang kemudian diturunkan untuk mengenalkan kita apa itu Islam. Sehingga mampu kewadin dipesilai
tega lalang majak dan niat tega lalang madeci. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi narekuri terkadang makukoi secara umum di Asadiyah itu sendiri, secara khusus di Institut Agama Islam Asadiyah kita mempunyai tradisi yang namanya Maulid Nabi, yang dimana misalnya dalam rangkaian acaranya begitu banyak varian di antara daerah masing-masing. Ada yang kemudian memasukkan telur ifatame misalnya sokoe, ifatame misalnya ia tu telur ilalan nama sigie di dalam bentuk rangkaian Maulid Nabi besar untuk memperingati hari kelahiran Nabi pada bulan kelahirannya. Nah rekori kadang makukue mega to saja salata kita sesama saudara muslim, namun kemudian saudara itu melarang kita, bahkan ada yang menjas bahwa hal itu kafir dan lain sebagainya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri maka dia Allah Ta'ala yang dari itu hilalan al-Quran melebih inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kejitannya itu bahwa ini rupatahu jauh sebelum manusia masalawat dari Nabi tak ia tu malaikat yang masalawat yang merupakan fareludon dari Nabi tak, dan ni apa Allah Ta'ala sendiri masalawat yang dari itu bentuk syafaatnya kepada Nabi kita. Maka dari itu wajib katoki ini masalahnya untuk angkut masalawat. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu polemik di dalam maulid yang kita masukkan banyak yang menuduh hal itu bid'ah, kafir dan lain sebagainya, karena mungkin dia mengatakan menengkasi misalnya otie, menengkasi teloe dan seluruh pantai-pantai dan lain sebagainya ifatama manang rilalan nama sigie. Saya ingin sampaikan seperti ini, di khusus pembahasan ini saya hanya akan menyampaikan makna simbolik yang sering kita lakukan ketika maulid. Salah satu contoh patah misalnya telur rilalan nama sigie, itu menandakan bukti bahwa ketika telur pecah itu artinya akan ada kelahiran. Kalau kita pakai di maulid itu adalah simbol bahwa kita akan membahas kelahiran di dalam masjid. Nabi Fatama ia telur salah satu kelahiran yang mau dibahas yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatama toki misalnya otri lalu nama siye. Kita coba perhatikan ia tu bentuk otri mapalai seperti orang yang meminta doa. Wapalai wapada nareko hidup tahu dalam artian nareko ita di si kampung tak TV otijo kelima sigi hidup itu untuk mengkalingan sejarah dan dia alat berna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi nih kata mutu soko soko merupakan simbolik bahwa aset disedingan nareko riapnya ia tu soko misalnya menjepude itu nasaran. Maka sinar ini masalah ni angkat toki si mata ijaga ia tu apa dari nengetak na sebagai perintah Allah Ta'ala. Jadi karena memori HP saya juga tidak seberapa RAM-nya dan juga videonya hanya 5 menit, jadi saya batasi di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu ma yahdihillahu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan bersalawat
Salawat merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Muslim memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga termasuk salah satu bukti kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suami teladan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ayah teladan, guru teladan, dan juga sebagai pejuang hak-hak manusia, pejuang hak-hak atau hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dengan demikian, keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suatu hal utama bagi setiap Muslim, khususnya bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan meneladani beliau, kita mampu mereformasi, mampu membuat suatu perubahan sistem dan tatanan yang ada dengan tujuan yang mulia, yakni menciptakan, yakni meningkatkan negeri ini, yaitu dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu makmur dan penuh dengan ampunan Tuhan. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi yang berbicara. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tepaja sikit masukur maraja lori sisi arajan napung Allah Ta'ala. Nasabapung Allah Ta'ala nawarimu biki ajap-ajapang pada na umur malampik makotoh tepak rilalan atita. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Sinina atamata napung Allah Ta'ala. Jadi sekitar 1500 tahun yang lalu telah lahir seorang bayi di Jazirah Arab, di mana bayi tersebut sangat dicintai, sangat dinantikan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sang kakek ini telah berasam jika suatu saat nanti lahir cucunya, maka akan diberi nama dengan Muhammad. Nah, kelahiran bayi tersebut sesaat setelah pasukan Gajah Abroha Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan, dikarenakan berencana ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi masyarakat muslimin, 40 tahun kemudian cucu dari Abdul Muthalib tersebut diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan matahari yang menerangi bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya ke dalam kegelapan zaman jahiliyah di Jazirah Arab tersebut.
Kemudian Nabi Muhammad SAW tidaklah diutus salah satunya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat 4 surah Al-Qalam yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sini na atama-tapa na pong Allah taala. Jadi nulle si kumire wala ada asip paringarangang mamore mabaraka lori idi manang nareko ang kasalana oleh okko iya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Nareko fale ang kococona oleh okko ipong Allah taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak hentinya memberikan kita nikmat sehingga kita masih berada di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya akan mengangkat tema pada hari ini yang berjudul memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara masalah Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terjadi atau yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat dua pokok pembahasan, yaitu sejarah Nabi. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi itu sangat panjang, bahkan bisa sampai 2 hari atau 3 hari, akan tetapi saya akan mengambil inti dari sejarah Nabi. Hadirin jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling pertama kita harus ketahui. Nabi lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Nama ibunda Nabi yaitu Aminah dan ayahnya Abdullah, kakeknya Abu Thalib. Jadi ini pembahasan pertama yang harus kita tahu karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kedua yaitu hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Pada bulan Muharram, Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat Nabi hijrah banyak sekali tantangan dia hadapi. Dan ketika Nabi hijrah, mereka disambut oleh penduduk kota Madinah dengan penuh bahagia. Jadi itulah sejarah singkat Nabi Muhammad SAW yang saya sempat sampaikan pada hari ini. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang mencintaiku, saya akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ceramah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan terutama untuk diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Syamsul Aqidah dari Fakultas Usuluddin, jurusan Aqidah dan Filsafat Islam semester 7. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Degaga ada kami nama lebih, degaga ada kami nam sipatuk ribu ada kecuali na kalimat alhamdulillah. Nasabah pada ripani makada mapa mulai capa gemek tak leturi capa ajeta. Itu tidak terlepas dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa kesehatan dan lain sebagainya. Maka to para pemang kering salawat dan niya mapa salamat suku lauri alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mencaji akacuira madecing, Nabi yang mencaji apatira madecing. Pada Tuhan arampi pong Allah Ta'ala wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin majapuna ikutu Muhammad riutusuko untuk mencaji pamasir di alangi. Alhamdulillah riana iwatu mak barakai puminasi rampe-rampe si dia palisa watu ia narituri tujunna perilaku Nabi yang semestinya yang harus kita ikuti. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantasaha bi qaumin fahuwa minkum. Nigi tasik dia rupa tahu maceri tasik dia sewa majapuna ia toro matuk newa rasir mondrina pang Allah Ta'ala. Jadi narekomelo kimewe si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil mondrina pong Allah Ta'ala mati insyaallah majapuna angkaki maceri salompekna Nabi ta maceri kedo-kedona Nabi ta. Salah satu sikap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tawadu. Sama yang dijelaskan dalam kitab Barasanji Al-Ja'far Al-Barasanji, maka da alina mato tipat-tipangi pakaian alina mato jai sandalana alina mato perra isusunna bembena dan seterusnya. Nah saya kira ini salah satu bentuk ketawaduan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia namilo pacei sahabatna Nabi tadena melok pacei suruh-surui benena dan lain-lain sebagainya. Nah karena nana pahangi alena maka dawat di mato ujama iya tasi di jama-jamangi nareko deu pacei umpamana sahabatku, umpamana sahabatna dan istrinya. Dan ini salah satu bentuk ketawaduan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saya kira ini yang harus kita miliki sebagai umat Islam. Nah sabab wedding ijaji narekode neri boleh sifat ketawaduan wedding ijaji mencaji akasolanga risisita. Nah sabab tan risapa yang maku kuewe narekonon re tahu atanre ngati malah dai makasolar rialena. Akan tetapi sebaliknya nareko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pertama, mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari ini dan detik ini kita masih sempat merasakan kenikmatan yang paling utama dalam diri manusia, yakni
kesempatan menghirup udara segar, sehingga kita masih eksis di dunia nyata ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang masing-masing kita kirimkan dapat mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam keluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi sangat jelas dan sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama dengan manusia yang lainnya, namun yang menjadi contoh pasti akan beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun tidur kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas berbeda. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahiliaan bangsa Arab pada saat itu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum serta budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuangan untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Demikianlah yang mungkin sempat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi keinginan kita semua dalam materi kali ini dapat tercapai melalui apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara, yang mengajarkan manusia dengan kalam dan mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Salawat serta salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia,
yakni penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnisman, menjadi panglima perang, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia dalam menjalani hidup, tentunya dengan mencontohi sifat-sifatnya untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk 4 sifat terpuji Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan para orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Keempat sifat tersebut diantaranya adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama adalah siddiq, yaitu benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa kebohongan. Kedua, amanah, yaitu sikap yang dapat dipercaya. Seperti misalnya ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang, maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sifat terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah tabligh, yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya, ketika ada seseorang yang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerima. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Terlebih zaman sekarang, pergaulan anak-anak semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang sampai sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wiwi Pertiwi. Saya dari program Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Dakwah dan Komunikasi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dakwah yang bertemakan bagaimana perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya. Kita telah ketahui bersama bahwasannya Rasulullah merupakan suri teladan bagi semua umat yang ada di dunia ini. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab telah dijelaskan bahwasannya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan bagi kamu. Jadi telah jelas
bagaimana Rasulullah menjadi suri toladan bagi kita semua, mulai dari kepribadiannya dan segala sesuatu yang ada pada dirinya merupakan suri toladan bagi kita untuk semua. Tak terkecuali bagaimana perlakuan beliau terhadap istrinya. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah ini memiliki, dalam berbagai riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah ini memiliki 11 orang istri. Dalam memperlakukan istri-istrinya, Rasulullah SAW tidak pernah berat sebelah. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah ingin melakukan suatu perjalanan, dan banyak tentunya istri-istrinya ini mau ikut semua. Namun untuk menghindari ketidakadilan atau barat sebelah, Rasulullah SAW membuat lot, membuat undian. Siapa nama Rasulullah yang keluar dari undian, maka dialah yang berhak untuk mengikuti Rasulullah ketika melakukan perjalanan. Terkhusus sekarang kita akan membahas bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap Ibunda Aisyah. Nah, beberapa riwayat mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah ketika masih berusia 6 tahun, namun menggauli dan membina rumah tangga dengan Aisyah ketika ia berumur 9 tahun. Nah, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap Ibunda Aisyah. Salah satunya pernah suatu ketika Aisyah duduk-duduk bersama Rasulullah, dan pada saat itu Aisyah haid, dan saat itu Aisyah langsung pergi dari sisi Rasulullah dan mengambil pakaian haid. Dan setelah itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, dia kenapa? Dan Aisyah mengatakan bahwasannya dia sedang haid. Rasulullah SAW tidak menghindari istrinya, namun mengajak istrinya untuk tidur bersamanya pada saat itu. Nah, dalam suatu rumah tangga pasti tidak mulus, pasti akan terjadi konflik dan drama-drama yang terjadi. Pernah suatu ketika Rasulullah marah kepada Aisyah, namun dia menyuruh Aisyah untuk menutup matanya dan mengatakan, mendekatlah kepadaku. Dan pada saat itu dia memeluk Aisyah, dan dia mengatakan pada Aisyah, Humairaku, amarahku telah hilang ketika aku memelukmu. Nah, begitu perlakuan Rasulullah terhadap istrinya. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwasannya orang mukmin yang paling sempurna adalah ialah yang paling baik akhlaknya. Namun laki-laki yang paling baik di antara kalian adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan terkait bagaimana suri teladan, bagaimana hal-hal yang bisa dijadikan teladan dari Rasulullah, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allamal bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat umur yang panjang. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan atau petunjuk yang baik dalam menjalani hidup. Tentunya dengan mencontohi sifat-sifatnya untuk di kemudian hari diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan penutup para nabi atau katamul nabiyyin. Dari sifat-sifat yang perlu dicontohi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ada 4 sifat terpuji Rasulullah yang mesti dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama adalah syidik, yaitu benar atau sikap jujur yang harus dimiliki setiap manusia. Kemudian yang kedua amanah atau sikap yang dapat dipercaya. Kemudian sifat terpuji Rasulullah yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Dan yang terakhir yaitu fatanah yang artinya cerdas dan pandai. Dari keempat sifat itu sesungguhnya wajib dimiliki oleh setiap manusia jika ingin memiliki keteladanan beliau, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bernilai ibadah untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang lahir di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagai penanda hancurnya kebatilan dalam sejarah peradaban manusia menuju peradaban Islam yang gemilang. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mengajari umatnya dengan teladan dan kesabaran, bukan dengan kekerasan, cacian ataupun makian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam meneladani sifat dan sikap Rasulullah ada banyak yang sangat menonjol dari beliau, yaitu kesabaran. Kesabaran Nabi ternyata menghasilkan buah yang luar biasa. Kejadian yang terjadi berikutnya adalah bukan hanya penduduk Makkah dan Taif yang beriman, namun bahkan penduduk Nusantara pun ikut beriman. Kita, bangsa Indonesia yang terpisah jarak ribuan tahun dan ribuan kilometer dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ini bisa beriman, bisa mengikuti agama Rasulullah semata-mata karena buah dari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Akhirnya semoga kita semua bisa meneladani kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dikumpulkan bersama beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat saya. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik yang dikatakan nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman dan Islam. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah banyak berkorban, telah banyak berjasa kepada kita, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi tegaknya suatu agama, yakni agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Maksudnya begini, di dalam diri Nabi itu terdapat sifat-sifat luhur atau sifat baik yang harus kita contoh atau teladani. Di antaranya sifat-sifat yang harus kita teladani dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dipercaya, jujur, pengasih dan penyayang. Sebelum saya menjelaskan apa itu jujur, apa itu pengasih dan penyayang, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara sifat Nabi yang harus kita pelajari, kita pahami, ialah sifat dipercaya atau amanah. Misalnya kita disuruh orang tua kita untuk membayar uang SPP bulanan kepada ibu guru, maka uang itu harus sampai kepada guru kita. Apabila amanah itu tidak bisa kita sampaikan, berarti kita telah berkhianat, sedangkan berkhianat adalah dosa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani lagi yaitu jujur, benar dalam perkataan dan perbuatan. Keuntungan orang jujur itu banyak. Selain mendapat pahala, ia juga akan disenangi dan dihormati oleh setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tauladan baik semasa kanak-kanak, semasa remaja, lebih-lebih setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Maka sejak kecil Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin karena kejujuran dan amanahnya. Rasulullah SAW memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kasih sayang Nabi bukan saja terhadap manusia, tetapi terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan juga. Sebagai contoh kasih sayang Nabi terhadap binatang, bisa terlihat ketika beliau sedang memberi makan unta dan keledainya. Dielus-elus dan diusap-usapnya badan dan kepala binatang itu. Kedua binatang itu betul-betul jinak kepada Nabiullah Muhammad SAW. Lalu kemudian di antara para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlakuan baik terhadap binatang dapat mendatangkan pahala?" Lalu Rasul menjawab, semua perlakuan baik terhadap makhluk hidup pasti mendapat pahala. Maka dapat saya simpulkan, Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah sangat berperan penting sekali dalam berkembangnya pertumbuhan sebagai generasi Islam. Sifat-sifat teladan yang sangat bermanfaat untuk kita contoh atau teladani. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wassalam.
Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada hari ini. Allah masih senantiasa memberikan nikmat kesehatannya kepada kita, nikmat rezekinya, nikmat kesempatan untuk hidup pada hari ini. Dan tidak kalah penting dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman jemaah sekalian. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan lori panglutta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi engke mancaji rahmatan lil alamin pamma salori sinna alangi. Nabi engke mancaji uswatun hasanah. Uswah artinya contoh, hasan artinya baik. Jadi memang tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ripancaji wilori pangallahu subhanahu wa ta'ala kilebo na ilinu untuk mancaji wi contoh akka cuereng yang kisimata waddingnya cueri rilna atau ngata. Jamaah rahimakumullah, insyaallah rilna iwattu nak berangi pangallahu subhanahu wa ta'ala untuk ipak barakai tarung ni urampingan ki ada asip pengingarang ritu junna hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata yang sering kita dengar, kata Maulid, hari perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, dalam hal ini nule kapang engka makutana bahwa magiro perlu kisimata tulir rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tahunnya? Dalam hal ini jemaah sekalian ada 3 manfaat kenapa kita harus memperingati, kenapa kita perlu memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah itu untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkuamangi pedek tambah Eropa puji tak lor Nabi tak, atau minimal stabil pemang Eropa puji tak lor Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama jemaah sekalian, berkuamangi pedek tambah kecintaan tak lor Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua ialah itu untuk menumbuhkan kesadaran untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal bersama jemaah sekalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan yang baik, contoh yang baik. Pekogiro carata ini maka cuiri sifat-sifatna Nabi wirkadana Nabi tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi, dalam berhubungan kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran untuk mencintai, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Yang ketiga atau yang terakhir jemaah sekalian, ialah itu sebagai sarana untuk mewujudkan, untuk menyiarkan Islam. Sebagai sarana untuk menyiarkan Islam. Jadi peringatan Maulid yang diselenggarakan baik di masjid-masjid maupun di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, itu bentuk peringatan syiar kepada Islam. Nasabak magai, nasabak perlu dipaham makada, nasabak dengan adanya Maulid ini, orang awam yang datang mendengarkan ceramah-ceramah dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wading simat mapahang, wading simatan niseng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang belum kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bisa kenal, oh napahan ni maka oh ternyata Nabi mapaki taunai, mapaki sifatnya, mapaki sahabatnya, mapaki keluarganya, bahkan bisa mengenal Allah lebih dekat lagi serta mengenal agama Islam. Nasabak dengan adanya syiar Islam, dengan adanya kegiatan Nabi besar Muhammad, peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ada 3 manfaat yang perlu kita
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan itu menjadi kewajiban sebagai hamba untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan, yang berupa nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Kemudian salawat serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, seorang pemimpin yang dapat memberi contoh dan dapat dicontoh. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang menjadi pembahasan. Yang pertama itu apa maulid, bagaimana makna dari maulid. Kemudian yang ketiga, sejarah pelaksanaan peringatan hari maulid. Yang pertama itu maulid merupakan peringatan hari lahir baginda Nabi Muhammad SAW yang tertanggal pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Hijriah. Dalam artian maulid itu berasal dari bahasa Arab yang berarti milad, artinya hari lahir. Dari kalangan beberapa ulama ada yang berbeda pendapat dari segi pelaksanaan maulid, yaitu tentang bid'ah dan tidak bid'ah. Bagi kita yang percaya bahwa peringatan hari maulid itu merupakan hanya memperingati hari kelahiran seseorang pemimpin yang memberikan kecerahan kepada umat manusia. Dengan itu, berangkat dari itu, kita menjadi kewajiban memperingati berbagai pengorbanan seorang pemimpin yang menjadi uswatul hasanah. Kemudian sejarah penetapan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diadakan pada abad keempat Hijriah oleh dinasti Fatimiyun di Mesir. Penetapan peringatan pertama maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diungkapkan oleh Al-Makrizi, seorang ahli sejarah Islam. Sementara dalil tentang pernyataan maulid Nabi Muhammad SAW ada beberapa dalil yang syar'i. Peringatan di antaranya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 58 yang artinya, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW hendaknya mereka menyambut dengan senang dan gembira. Artinya Allah akan ridho ketika kita menyambut hari kelahiran atau bersenang dengan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan serta nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang menjadi suri toladan, Nabi yang menjadi pelita di tengah umat Islam, dan Nabi yang menjadi panutan kita dalam setiap kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan kepada kita semua tentang Maulid Nabi, atau bisa dikenal sebagai kelahiran Nabi. Dan jika kita lihat dari sejarah, dari buku-buku yang menceritakan tentang kisah Nabi dari awal sampai akhir, maka dapat kita temukan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, dan bertepatan pada 570 Masehi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dikandung baru berusia 2 bulan, ayah beliau yaitu Abdullah meninggal dunia. Lalu setelah Rasulullah SAW lahir, beliau diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Dan setelah beliau berumur 6 tahun, beliau lagi kehilangan ibunda tercinta yaitu Aminah pada usia 6 tahun. Lalu Rasulullah Muhammad SAW diserahkan kepada kakeknya untuk diasuh. Tak berjalan lama, setelah 2 tahun Rasulullah Muhammad SAW, kakeknya lagi yang meninggal, dan pamannya yang mengambil beliau untuk merawatnya, menjaganya dan membesarkannya. Setelah besar di asuhan pamannya, Rasulullah SAW menikah dengan seorang bangsawan Quraisy, yaitu Khadijah pada usia 25 tahun, dan Khadijah berusia 40 tahun. Lalu ketika umur beliau 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya untuk berdakwah. Dan ketika umur 63 tahun, disitulah hari atau umur wafat Rasulullah SAW. Itulah merupakan sejarah singkat kelahiran Nabi hingga wafatnya. Tapi yang perlu kita pahami dan garis bawahi bahwa dalam sejarah singkat tersebut banyak sekali makna yang dapat kita ambil, yang dapat kita teladani, yang dapat kita ikuti dari sejarah kelahiran Nabi sampai wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu contoh yang dapat kita perhatikan, yang dapat kita teladani adalah dalam kehidupan beliau, dia sangat menyukai yang namanya anak yatim piatu. Bahkan beliau sendiri adalah orang yang yatim pada usia 2 bulan di dalam kandungan, dan menjadi anak yatim piatu pada umur 6 tahun. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu bagaikan 2 jari. Rasulullah SAW mengatakan, mengisyaratkan 2 jari seperti halnya ini. Artinya orang yang menyayangi anak yatim akan bersama Rasulullah Muhammad SAW, bahkan sangat dekat. Dia mengisyaratkan 2 jari. Bahkan dalam agama pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardikan yatim. Maka hal ini dapat kita paham bahwa jika kita menyantuni anak yatim, menghargai anak yatim, dan memberikan apapun yang bisa kita berikan kepada anak yatim, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari agama kita, serta mendapatkan hal terindah bagi oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dikatakan kita dan Rasulullah itu bagikan 2 jari yang sangat berdekatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat umur, sehingga kita masih sempat beraktivitas pada hari ini. Nania terlihatoi kini salawat nania apa selama suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, dan Nabi membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Pemirsa yang kami muliakan, narkomelo iri tayi alibanna salawai nuli ini ibadah kami ni matan terangpun. Nasabab magai, nasabab sinina na perintah Allah Subhanahu wa taala di tugaga na pego sa nalinna masalah wa Allah minta. Kita diperintahkan untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Na perintah ki Allah Subhanahu wa taala sekei, Allah Subhanahu wa taala dina pas seke. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Na perintah ki Allah Subhanahu wa taala haji, Allah Subhanahu wa taala dina haji. Nekia Allah Subhanahu wa taala na perintah ki salawai alena turiolo masalah wa lor nabitta ninappa malaika ina sibawa ide rufato yaman. Jadi nulen kana makutana makada magi sinato masalah wa lor nabitta. Nanjami kiga mata manusuka pamasen lor nabitta ninappa malaika ina sibawa ide rufato yaman. Jadi nulen kana makutana makada magi sinato masalah wa lor nabitta. Nanjami kiga mata manusuka pamasen Allah Subhanahu wa taala. Jero nabitta yebari atro tabolo-bolo wena. Hero tabolo-bolo wa diri fatarima aja na losar wena. Betuan na ada iro matoto apalan na salawatan lesu matoto lari di pagakan. Diaga na sang panguta Anas radhiyallahu anhu makada nigi to masalah nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wikasisan. Riweringi itu terlalu filipirang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agana sa Allah Subhanahu wa taala yang pertama, maka dari riweringi dari Allah Subhanahu wa taala 10 pamasi. Yang kedua, riweringi dari Allah Subhanahu wa taala 10 pangkat, dan kemudian yang ketiga, dadempeng dari Allah Subhanahu wa taala 10 dosa. Bahkan makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kikir, yang paling pelit hidup di dunia ini, agana sanabita nang kalinga asana nabita ritepu akan tetapi dena salawat lorlena. Irona sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau kami na masikki turi lebukna yatani. Pemirsa yang kami muliakan, sebagai seorang kaum muslimin, sudahlah menjadi kewajaran apabila kita menjadikan figur Nabi Muhammad sebagai idola kita. Adalah suatu kewajaran pula apabila kita berbagi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam mengapresiasikan kebahagiaan atas kelahiran Nabi, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya ialah meneladani perilaku kehidupan Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin
Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya dan manfaatnya bagi kita semua. Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tak terhingga kita lantunkan. Alhamdulillah, puji syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita umur, kesehatan, dan kita masih mampu hadir di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal kita dikenal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasa dirayakan, yaitu maulid kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dari akhlak beliau kita semua dapat menjadi orang muslim yang sejati, karena akhlak yang dipancarkan dari beliau adalah merupakan kandungan atau cerminan dari Al-Quran. Begitu juga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti petunjuknya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Dengan memasuki bulan Rabiul Awal, kita semua umat Islam diingatkan oleh suatu peristiwa yang besar nilainya, yakni lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lahirnya di muka bumi ini dengan membawa seperangkat ajaran-ajaran Islam, sehingga yang asalnya kita hidup di alam kegelapan atau kekufuran menuju hidup yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi, tatanan kehidupan masyarakat Arab sewarut, banyak yang menyembah berhala, patung. Kaum wanita telah diperbudak oleh laki-laki yang tertindas dengan kuat. Begitulah seterusnya. Akan tetapi setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka berubahlah sedikit demi sedikit tatanan adat kehidupan jahiliyah. Dari tindas menindas menjadi saling asuh mengasuh, saling bantu membantu, dan juga kaum wanitanya dipersamakan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Tidak ada antara satu sama lain, semuanya sama, baik yang kaya, miskin. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur atau standar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, henti-hentinya kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai contoh bagi umatnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini berhubung dengan akan datangnya bulan, yang dimana bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Allah SAW, yaitu bulan Rabiul Awal. Jadi dimana maulid kita ini adalah sebuah peringatan tentang kelahiran Nabi atau masa-masa kehidupannya. Jadi Nabi SAW itu lahir 12 Rabiul Awal, di mana muncul sebuah peristiwa. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, yaitu pada waktu subuh, yang dimana pada saat kelahirannya itu gereja-gereja itu tiba-tiba hancur. Kemudian pada saat itu juga ada suatu tempat yang sangat bercahaya, yang dimana itu adalah tempat kelahiran baginda Nabi SAW.
Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi ketika Rasulullah itu lahir di muka bumi ini, yaitu ada sebuah api abadi yang dimana api abadi ini tidak pernah padam. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, suatu ketika langsung padam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ketika kita ketahui bahwa di dalam masyarakat atau tradisi ketika bangsa Quraisy mendapatkan atau ada seorang bayi yang baru lahir di bangsa Quraisy, itu tradisinya adalah memberikan bukan seorang ibu yang menyusuinya, akan tetapi diberikan kepada orang lain, yang dimana pada saat itu Rasulullah SAW disusui oleh Subaidah, dimana Subaidah ini adalah budak dari pamannya, yakni Abu Lahab, dimana Subaidah sendiri punya anak yang namanya Marsan. Marsan. Kemudian ketika Marsan dan Rasulullah ini adalah bersaudara, tapi bukan saudara kandung, cuma saudara persepersusuan. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa ketika Rasulullah SAW disusui oleh Khalimatus Sadiyah, di mana suatu ketika Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan para sahabatnya atau para teman-temannya. Seketika itu para temannya melihat Rasulullah SAW telah dibelah dadanya oleh seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril. Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun di muka bumi ini dengan berbentuk manusia dengan izin Allah, dan datanglah malaikat kepada Nabi, kemudian membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian dicuci. Suatu ketika itu kemudian para sahabatnya pun memanggil Khalimatus Sadiyah, ya ibu, Rasulullah Muhammad telah meninggal, Muhammad telah mati. Kemudian Khalimatus Sadiyah bergegas ke tempatnya. Suatu ketika itu Rasulullah SAW telah berdiri dari wafatnya tadi, dari kematiannya tadi. Itulah beberapa perjalanan Rasulullah dari kelahirannya sampai umurnya yang ke-2 tahun. Mungkin telah sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ibu yang menyusuinya, akan tetapi diberikan kepada orang lain, yang dimana pada saat itu Rasulullah SAW disusui oleh Subaidah, dimana Subaidah ini adalah budak dari pamannya, yakni Abu Lahab, dimana Subaidah sendiri punya anak yang namanya Marsan. Marsan. Kemudian ketika Marsan dan Rasulullah ini adalah bersaudara, tapi bukan saudara kandung, cuma saudara persepersusuan. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa ketika Rasulullah SAW disusui oleh Khalimatus Sadiyah, di mana suatu ketika Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan para sahabatnya atau para teman-temannya. Seketika itu para temannya melihat Rasulullah SAW telah dibelah dadanya oleh seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril. Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun di muka bumi ini dengan berbentuk manusia dengan izin Allah, dan datanglah malaikat kepada Nabi, kemudian membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian dicuci. Suatu ketika itu
Kemudian para sahabatnya pun memanggil Halimah Sa'diyah, ya ibu, Rasulullah Muhammad telah meninggal, Muhammad telah mati. Kemudian Halimah Sa'diyah bergegas ke tempatnya. Suatu ketika itu Rasulullah SAW telah berdiri dari wafatnya tadi, dari kematiannya tadi. Itulah beberapa perjalanan Rasulullah dari kelahirannya sampai umurnya yang ke-2 tahun. Mungkin itulah sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, utamanya adalah keimanan, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Utamanya adalah melaksanakan segala perintahnya. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rela mengorbankan seluruh aktivitasnya hanya untuk demi kepentingan umatnya, hanya untuk demi keselamatan umatnya. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa selalu bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lakukan dapat menyelamatkan kita nanti di hari kemudian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan di muka bumi ini hanya untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Hanya untuk memberikan syafaat kepada manusia, agar supaya manusia berada di jalan yang benar, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umatnya, bahkan di hari kematiannya pun dia selalu mengingat umatnya. Ummati, ummati, ummati. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita harus meneladani segala kehidupan beliau, utamanya dari kehidupannya. Apapun yang dilakukan oleh beliau, kita harus mencontohi dalam kehidupan kita, menjadikan pelajaran dalam hidup kita, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita sebagai umat Islam. Karena di hari kemudian semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir dan membawa syafaatnya kepada umatnya. Orang yang senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengingatnya. Maka dari itulah kita harus senantiasa sering-sering melaksanakan salawat, melakukan salawat kepada baginda atau mengirimkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam kehidupan beliau luar biasa. Apapun yang diajarkan kepada umatnya, maka itulah yang menjadi sunnah kepada kita semua. Utamanya adalah maulid. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan hari kelahirannya, tetapi kita sebagai umat Islam meyakini bahwa dengan melaksanakan maulid, maka itu akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah cinta kita kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melaksanakan maulid kita akan senantiasa menambah kewawasan kita. Kita akan senantiasa mengingat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada 3 yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan beliau. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini hanya untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini hanya untuk supaya manusia nanti di hari kemudian apabila senantiasa melaksanakan salawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang tinggi kepada umatnya. Maka dari itulah kita sebagai umat Islam, kita harus sering-sering bersalawat kepadanya, mengingat kepada beliau, karena dengan mencintai beliau maka semua yang kita lakukan di dunia ini maka akan terasa indah. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, kita panjatkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi, sejarah Maulid Nabi. Pada bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan Maulid Nabi atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Biasanya kaum muslimin merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di rumah dengan mengundang tetangga, kerabat-kerabat, atau diadakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat dengan bentuk pengajian umum, ceramah-ceramah, dan juga banyak di kalangan yang lain mengadakan bakti sosial semisal hitanan massal dan bentuk amal-amal soleh yang lainnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah Nabi Muhammad merayakan peringatan maulidnya? Dan sejak kapankah diadakan dan untuk apa? Lalu bagaimana hukumnya mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika menelusuri sejarah, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah merayakan hari ulang tahunnya dengan upacara dan acara. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Senin?" Rasul menjawab, "Pada hari Senin ini aku dilahirkan." Dengan demikian, Nabi Muhammad merayakannya dengan puasa yang kemudian di masyarakat kita kenal dengan puasa waton atau puasa kelahiran. Namun sejarah tidak pernah mencatat Rasulullah merayakan maulid dengan mengundang orang lain untuk bacaan selawat, untuk bacaan barazanji dan pengajian umum. Nah, apakah kalau Nabi Muhammad SAW dan sahabat tidak pernah mengadakan peringatan maulid ini berarti mengada-ada dan termasuk bid'ah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita mengkaji hukum peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Husnul Maqasid fil Amal Al-Mawalid. Dijelaskan bahwa di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memang belum diadakan peringatan dalam bentuk upacara, selawatan, dan pengajian tentang maulid Nabi. Sehingga ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau memperingati kelahiran dengan bentuk upacara itu. Jadi kapan peringatan kelahiran Nabi ini dimulai dan dilaksanakan? Masyiral muslimin rahimakumullah.
Sejarah menyebutkan bahwa sejak Islam berjaya dengan menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, bahkan Eropa, banyaklah orang non-muslim masuk Islam, termasuk orang-orang salib dari Eropa, baik karena sukarela ataupun karena terpaksa. Hal inilah yang menimbulkan dendam kaum Nasrani. Akhirnya mereka membalas dendam dengan menjajah Timur Tengah, maka berkobarlah perang salib. Kaum kafir membunuh orang Islam, merampas kekayaan, dijauhkan dari Islamnya, dijauhkan dari nabinya, dijauhkan dari sejarah kekayaan Islam. Yang ditampilkan oleh penjajah di hadapan kaum muslimin adalah tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh fiktif, sehingga rusaklah moral anak-anak muda. Hancurlah kejayaan kaum muslimin, hilang keteladanan hingga tidak kenal kehebatan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat efektif untuk menyadarkan kaum muslimin akan cintanya kepada Rasulullah, sehingga seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi menggalang anak-anak muda, dilatih fisiknya, disadarkan cinta Rasul, diajak membebaskan diri dari penjajahan tentara salib. Akhirnya Laskar Islam bersama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan perang salib pada tahun 580 Hijriah. Sejak tahun itulah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan oleh negara muslim lainnya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini hati kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita jadi terobati. Dengan cinta kepada Rasulullah, kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, orang-orang yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku, dan orang-orang yang cinta padaku nanti akan bersamaku di surga. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah di surga nanti, kelak di surga nanti. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.